Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat Mika TV 9 yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan berkisah tentang bangsa Kanaan, peradaban kuno yang hilang tanpa jejak. Namun sebelum kami lanjutkan, kami Mika TV 9 tak bosan-bosannya mohon doa dan dukungannya, serta subscribe, like, share, dan komennya. Terima kasih. Sobat Mika TV 9, di balik gemerlapnya kota-kota modern Timur Tengah hari ini, di balik tanah yang kini bernama Palestina, Lebanon, Yordania, dan sebagian Suriah, ada sebuah bangsa kuno yang pernah menguasai wilayah itu ribuan tahun lalu. Bangsa yang membangun kota-kota megah, menjalankan perdagangan lintas lautan, dan meninggalkan warisan budaya yang masih mempengaruhi dunia sampai sekarang. Namun sekarang, nama mereka hanya tinggal bisikan dalam kitab-kitab tua dan reruntuhan arkeologi. Mereka adalah bangsa Kanaan. Sobat Mika TV 9, asal-usul bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan adalah salah satu peradaban paling tua di dunia. Mereka diperkirakan keturunan Kanaan bin Ham, putra Nabiullah Nuh alaihissalam, menurut tradisi Ibrani. Walaupun tradisi Islam tidak secara eksplisit menegaskan, wilayah mereka disebut-sebut dalam berbagai kitab kuno. Wilayah kekuasaan Kanaan mencakup 1. Palestina, 2. Israel kuno, 3. Lebanon, 4. Yordania bagian barat, dan yang kelima Suriah Selatan. Mereka bukan bangsa kecil, akan tetapi konfederasi kota-kota negara yang masing-masing berdiri sendiri, mirip seperti Yunani kuno. Sobat Mika TV 9, kota-kota besar Kanaan. Bangsa Kanaan membangun banyak kota yang nantinya menjadi penting bagi sejarah umat manusia. Ugarit atau Suriah, pusat literatur dan tempat ditemukannya abjad Kanaan. Sidon dan Tirus atau Lebanon, cikal bakal bangsa Fenisia. Yeriko, salah satu kota tertua di dunia. Hebron, Gaza, Askelon, Megiddo, kota-kota strategis sejak zaman purba. Kota-kota ini terkenal dengan tembok tinggi, pelabuhan dagang, tulisan abjad awal dunia, budaya maritim yang maju. Mereka bukan suku primitif, mereka adalah bangsa dagang, arsitek, dan pelaut yang hebat. Sobat Mika TV 9, budaya dan agama bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan menganut sistem kepercayaan politeistik atau banyak dewa. Beberapa dewa terkenal mereka yaitu El, dewa tertinggi; Baal, dewa badai dan kesuburan; Asyera, dewi ibu; Mot, dewa kematian;
Ritual-ritual mereka kadang keras dan kontroversial, termasuk praktek-praktek yang ditolak para nabi Bani Israel. Adapun bahasa mereka disebut bahasa Kanaan, induk dari bahasa Ibrani, bahasa Fenisia, bahasa Punisia, dan bahasa sebagian Aram. Bahkan sebagian bentuknya menjadi pondasi alfabet Latin yang kita pakai sekarang. Sobat Mika TV 9, hubungan bangsa Kanaan dengan para nabi. Bangsa Kanaan bukan kaumnya satu nabi tertentu, akan tetapi wilayah mereka sering menjadi panggung perjalanan para nabi. Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah tinggal di wilayah Kanaan. Yang kedua, Nabiullah Lut alaihissalam tinggal di daerah Sodom, Gomora, wilayah Kanaan. Yang ketiga, Nabiullah Yakub dan Nabiullah Yusuf alaihissalam, keturunan mereka tinggal di tanah ini sebelum pindah ke Mesir. Yang keempat, Nabiullah Musa alaihissalam tidak diutus untuk bangsa Kanaan, akan tetapi menuju ke tanah mereka bersama Bani Israel. Yang kelima, Nabiullah Yusha bin Nun alaihissalam memimpin memasuki wilayah ini. Tanah Kanaan menjadi tempat yang penting dalam sejarah wahyu, meski bangsa Kanaan sendiri bukan umat nabi tertentu. Sobat Mika TV 9, puncak kejayaan bangsa Kanaan. Bangsa Kanaan mencapai masa keemasan ketika perdagangan Mediterania booming. Mereka menguasai jalur dagang utara Mesir, Mesopotamia, dan Anatolia. Ciri-ciri khas kejayaan bangsa Kanaan. Yang pertama, sistem kota nego yang stabil. Yang kedua, abjad mereka menyebar. Yang ketiga, pelabuhan sibuk. Yang keempat, barang-barang impor dari seluruh dunia kuno. Kekayaan itu membuat mereka jadi rebutan kerajaan besar, yaitu kerajaan Mesir, kerajaan Hittite, kerajaan Asyur, dan kerajaan Babilonia. Wilayah Kanaan adalah tanah idaman sejak ribuan tahun sebelum konflik modern. Sobat Mika TV 9, kejatuhan bangsa Kanaan. Kejatuhan bangsa Kanaan bukan satu kejadian, akan tetapi proses panjang dan bertahap. Yang pertama, invasi bangsa laut. Sekitar 1200 sebelum Masehi, bangsa misterius dari Laut Tengah menghancurkan banyak kota Kanaan. Beberapa dari mereka menetap dan menjadi kaum Palestina. Yang kedua, masuknya Bani Israel. Dalam tradisi Ibrani, Bani Israel memasuki wilayah Kanaan setelah dipimpin Nabiullah Yusha bin Nun alaihissalam. Mereka mulai mendirikan kerajaan sendiri di tanah tersebut. Yang ketiga, penaklukan kerajaan besar. Wilayah Kanaan akhirnya diambil oleh Asyur, diruntuhkan oleh Babilonia, dikuasai Persia, dikuasai Yunani, kemudian Romawi. Pada masa inilah identitas bangsa Kanaan mulai menghilang, tercampur dengan bangsa-bangsa lain.
Sobat Mika TV 9, kemanakah bangsa Kanaan sekarang? Bangsa Kanaan sejatinya tidak punah, akan tetapi terasimilasi. Para ahli sejarah sepakat bahwa keturunan bangsa Kanaan bercampur menjadi satu, menjadi bangsa Fenisia atau Libanon kuno. Yang kedua, sebagian besar penduduk Palestina kuno. Yang ketiga, bangsa Suriah Selatan. Yang keempat, bangsa Punisia atau Kartago. Yang kelima, sebagian masyarakat Levant modern. Jadi secara genetis, orang Palestina, orang Libanon, dan Suriah sekarang adalah keturunan Levant kuno, termasuk Kanaan. Namun nama bangsa Kanaan tidak digunakan lagi setelah 600 tahun sebelum Masehi, karena mereka telah menyatu dalam bangsa-bangsa baru di bawah kekuasaan besar dunia. Sobat Mika TV 9, warisan bangsa Kanaan yang masih hidup. Walaupun nama mereka hilang, warisan bangsa Kanaan justru menyebar ke seluruh dunia. Yang pertama, abjad Kanaan, Fenisia, Yunani, Latin, huruf kita sekarang. Kedua, teknik pelabuhan dan perdagangan. Ketiga, pengaruh budaya dan istilah dalam bahasa Sematik. Yang ketiga, pengaruh budaya dan istilah dalam bahasa Semitik. Yang keempat, kota-kota mereka tetap dihuni sampai sekarang, yaitu Gaza, Tirus, Sidon, dan Hebron. Bangsa Kanaan hilang, akan tetapi jejak mereka masih hidup dalam peradaban manusia. Sobat Mika TV 9, bangsa Kanaan adalah bagian penting dari pansel sejarah dunia. Mereka membangun kota-kota tertua, menciptakan salah satu abjad pertama, dan berada di persimpangan spiritual para nabi. Mereka mungkin telah hilang sebagai nama sebuah bangsa, akan tetapi warisan mereka hidup dalam tulisan yang kita pakai, bahasa yang kita ucapkan, dan kota-kota yang masih berdiri sampai hari ini. Inilah kisah bangsa Kanaan, peradaban kuno yang menghilang tanpa jejak, namun meninggalkan warisan abadi. Dan begitulah, di antara debu reruntuhan kota tua Levant, di antara batu-batu yang pernah disinari matahari ribuan tahun lalu, kita menemukan jejak bangsa yang namanya perlahan tenggelam, tetapi warisannya justru mengalir sampai ke zaman sekarang. Bangsa Kanaan mungkin telah hilang, akan tetapi huruf yang kita baca, kota-kota yang kita kenal, dan peradaban yang kita warisi, semuanya membawa nafas mereka. Sejarah itu bukan hanya tentang siapa yang masih hidup, akan tetapi tentang siapa yang kisahnya tetap mampu bertahan. Itulah kisah mereka. Itulah bangsa Kanaan. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.